sakit, udah pasti sakit. Tapi yang lebih sakit itu yaitu rasa putus asa yang terus menghantui Mina. Yang Mina tahu nggak ada lagi nih jalan keluar lagi buat dia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Gria Demi. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Nah, di sini aku mau ceritain sebuah kisah tentang seorang perempuan yang bernasib malang. Cerita ini itu adalah seorang perempuan yang dijual oleh ayahnya kepada rentenir untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Disinilah semua kisah ini berawal. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke kalian untuk support channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Yuk subscribe sekarang supaya aku bisa membawakan kisah-kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Oke, cerita ini disampaikan oleh Mbak Sarah and Friends. Ini cerita yang mungkin bikin kalian itu merinding, sedih, marah, nano lah. Atau mungkin malah bikin kalian tuh mikir betapa kejamnya hidup ini. Ada satu gadis, namanya itu Minah, sebut saja Minah ya. Dan Minah itu teman masa kecilnya Mbak Sarah. Rumah mereka tuh nggak jauh, deket, pokoknya deket gitu. Nah, Sarah itu kenal Minah itu dari mereka kecil, jadi mereka itu tumbuh di lingkungan yang sama. Menurut Mbak Sarah ini, Minah itu orangnya tuh pendiam, menurut, gak pernah ngeluh. Tapi dibalik semua itu, hidup Minah tuh kacau. Ayahnya nih, anggap saja namanya Pak Darto itu ya. Orangnya tuh suka banget namanya yang mabuk-mabukan, gak pernah peduli sama keluarga. Sehari-hari kerjanya itu main judi, utang sana sini. Nah, Minah ini tinggal berdua doang nih sama ayahnya setelah ibunya meninggal. Dan kalian tahu lah ya, hidup tanpa ibu, apalagi sama bapak ya sifatnya seperti Pak Darto ini, pasti tuh nggak gampang. Nah, ceritanya tuh gini, suatu hari masalah besar tuh datang. Pak Darto ini terlilit hutang sama rentenir di kampungnya. Nama rentenir itu sebut aja Bang Arif ya. Orangnya tuh serem, galak, dan nggak kenal ampun. Seperti ya, rentenir kan memang seperti itu ya. Kalian tahu kan rentenir di kampung tuh bawaannya tuh kayak preman semua gitu. Utang Pak Darto menumpuk tuh sampai nggak bayar lagi. Nah, setiap hari nih Bang Arif datang nih untuk nagih utang dengan cara yang sangat kasar. Nah, Minah ini sering banget tuh dengar bapaknya itu diomelin habis-habisan, kadang dipukulin juga. Nah, Mbak Sarah nih yang samping rumahnya Minah ini, itu tuh udah sering dengar omongan orang-orang kampung soal itu. Tapi Mbak Sarah tuh nggak nyangka ya kalau ujungnya tuh bakal separah ini. Kenapa? Kenapa dibilang parah? Karena gini, suatu malam itu Mbak Sarah tuh ngeliat Pak Darto ini ngobrol bisik-bisik sama Bang Arif nih di depan rumah. Nah, dari balik jendela, Mbak Sarah tuh denger mereka ngomongin sesuatu. Cuman memang dengernya tuh samar-samar gitu loh. Nah, besoknya Minah ini hilang. Orang-orang kampung tuh bilang dia itu dibawa sama Bang Arif. Dan dia nggak balik-balik lagi. Mbak Sarah tuh sempet cari tahu ya, nanya ke beberapa tetangga, tapi nggak ada tuh yang berani ngomong banyak. Sampai akhirnya ada yang bisik-bisik bilang kalau Minah ini dijual sama bapaknya ke Bang Arif buat bayar hutang. Gila kan gitu. Anaknya sendiri loh padahal loh dijual gitu aja gitu. Nggak habis pikir gimana gitu. Teganya bapaknya tuh ngelakuin hal itu. Dan kata orang, Bang Arif itu nggak cuma nagih utang dengan kekerasan, tapi juga sering maksa perempuan yang nggak bisa bayar buat jadi anak buahnya. Nah, anak buah di sini yang dimaksud adalah pekerja seks komersial alias PSK. Insya Allah, kasihan banget ya itu Mbak Mina. Nah, setelah itu Mbak Sarah nih nggak pernah lihat Mina lagi nih setelah berhari-hari berminggu-minggu nggak pernah lihat Mina lagi. Setelah hari dimana Mina itu hilang. Nah, yang dia tahu Mina ini dibawa Bang Arif ke tempat entah di mana dan nggak ada yang berani tanya lebih jauh. Bahkan Mbak Sarah pun nggak tahu harus ngapain.
Nah, sedangkan Pak Darto, bapaknya si Minah nih, dia malah balik mabuk-mabukan kayak nggak terjadi apa-apa. Hutangnya udah lunas, tapi harga yang dibayar adalah nyawa dan masa depan anaknya sendiri. Luar biasa sekali itu Bapak. Nggak ada rasa sedih-sedihnya dan nggak ada rasa bersalah-bersalahnya. Selanjutnya cerita beralih dari cerita teman Mina di tempat di mana Mina itu dibawa oleh si rentenir ya. Nah, sejak malam itu, hidup Mina itu berubah jadi seolah-olah dia tuh ada di neraka. Karena Mina itu dibawa ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah yang jadi tempat berkumpulnya anak-anak buah Bang Arif. Tahu kan yang tadi saya bilang anak-anak buah Bang Arif, yaitu pekerja seks komersial. Nah, di situ mereka tuh nggak nganggap Mina sebagai manusia lagi tuh. Mina tuh dianggap cuma sebagai barang atau sesuatu yang bisa mereka jual dan dapat uang. Nah, selama di sana, Mina itu dijaga ketat. Setiap malam tuh ada lelaki-lelaki yang datang. Nah, lelaki-lelaki yang gak dikenal, tapi tatapan mereka tuh selalu sama, yaitu lapar dan beringas. Mina tuh nahan diri sekuat mungkin, berharap semua ini tuh cuma mimpi buruk yang bakal segera selesai. Tapi sayangnya ini adalah nyata. Hari itu, Mina tuh dikasih tahu kalau Mina itu bakal ketemu sama pelanggan pertamanya. Tubuh Mina tuh udah lemes, tapi Mina tuh nggak punya pilihan. Mereka tuh ngancem bakal ngelakuin hal yang lebih parah kalau Mina itu nggak nurut. Ketika akhirnya Mina itu dipaksa masuk ke kamar, Mina tuh ngelihat seorang laki-laki duduk di kasur sambil merokok. Bukannya itu ya, gitulah ya, mesum, senyumannya tuh bikin Mina mual. Nah, dia itu nyuruh Mina tuh duduk di sebelahnya. Jantung Mina tuh udah berdegup kencang, udah nggak karuan, tangannya tuh gemetaran. Dan saat dia itu mulai mendekat, tiba-tiba entah dari mana ada dorongan aneh di dalam diri Mina. Rasa takut itu berubah jadi marah. Marah entah itu marah sama ayahnya, marah sama Bang Arif, atau marah dengan semua orang yang mengambil hidupnya tanpa izin. Nah, saat laki-laki itu mulai menyentuh Mina, Mina tuh langsung refleks. Tanpa pikir panjang, Mina tendang laki-laki itu sekuat tenaga. Dan Mina sudah nggak peduli lagi dan cuma pengen kabur dari situ. Terus laki-laki itu terjatuh dari kasur, mukanya tuh langsung berubah dari mesum tuh jadi marah besar. Nah, di luar anak buah Bang Arif tuh udah pasti ngedenger ribut-ributnya itu. Mina langsung berlari dan mereka langsung mengejar Mina. Mina tuh berlari melewati gang-gang sempit yang Mina sendiri tuh nggak kenal. Mina bisa denger nih suara teriakan dari belakang. Dan Mina langsung lari secepat mungkin yang dia bisa. Tapi sialnya mereka otomatis lebih cepat karena mereka laki-laki ya. Dan gak butuh waktu lama sebelum salah satu anak buah Bang Arif berhasil mengejar Mina. Mina ditarik kasar dari belakang dan badannya itu dijatuhin ke tanah. Mina tuh udah berusaha menendang, memberontak, nyakar, atau jambak, atau apapun itu yang bisa dilakukan. Tapi tenaganya udah habis. Mina tuh langsung diseret balik ke markas mereka, ayah binatang liar yang baru aja kabur dari kandangnya. Sakit, udah pasti sakit. Tapi yang lebih sakit itu yaitu rasa putus asa yang terus menghantui Mina. Yang Mina tahu nggak ada lagi nih jalan keluar lagi buat dia sekarang. Dia cuma bisa pasrah sama yang di atas. Semoga dia tuh baik-baik saja. Sampai akhirnya Mina tuh dilempar ke lantai di depan Bang Arif. Dan Bang Arif tuh duduk di kursi ngeliatin dengan tatapan dingin. Kayak bos yang marah besar karena barang dagangnya tuh nggak nurut. Nah, di sekitarnya itu anak buahnya itu berdiri mengelilingi si Mina ini. Semuanya itu menatap Mina ini dengan tatapan tajam dan siap buat ngelakuin apapun yang diperintahkan oleh Bang Arif. Bang Arif diam sebentar, menghisap rokok pelan-pelan, lalu dia bicara. Suaranya tuh rendah tapi penuh dengan ancaman. Lo pikir lo bisa kabur gitu aja, ha? Lo kira ini lelucon?
Mina cuma diam dan dia merasa nggak ada gunanya untuk berbicara. Bang Arif tuh ngasih isyarat ke anak buahnya dan seketika mereka mulai memukuli Mina. Tinju dan tendangan datang dari segala arah. Mina tuh ngerasain sakit yang luar biasa dan Bang Arif tuh berkata, ini yang lo dapat kalau lo itu nggak nurut. Kata Bang Arif dengan senyum licik di wajahnya. Mina tuh ngerasa udah nggak ada harapan, tubuhnya penuh luka dan lebam. Dan Bang Arif nih melihat semuanya dengan senyum puas di wajahnya. Lalu beliau tuh berkata, lo udah selesai Mina, gak ada lagi tempat buat lo di dunia ini. Kata Bang Arif dengan suara dingin yang bikin Mina merinding. Lalu mereka tuh mulai melucuti pakaian Mina sambil ketawa-ketawa seperti predator yang sudah menangkap mangsanya. Astagfirullahaladzim. Dan Mina ini ngerasa jijik, marah, tapi tenaganya sudah terkuras habis. Mereka tuh gak kasih Mina kesempatan buat kabur lagi. Dan pada saat itu Mina diperkaos, direndahkan, dan diinjak-injak harga dirinya seperti mainan buat mereka. Nah, di saat itu, di tengah-tengah rasa sakit yang gak bisa Mina gambarkan, Mina sadar bahwa dia itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tubuhnya udah rusak, jiwanya sudah hancur, dan mereka setelah selesai melakukan kebiadaban itu, tubuh Mina itu dilempar dan dibuang ke hutan seperti sampah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar terus nih untuk menceritakan kisah ini ya. Nah, letak hutannya itu tuh jauh dari kampung. Mereka berpikir dengan buang Mina ke sana, masalah itu akan selesai. Dan setelah itu waktu berlalu mungkin cuma hitungan hari atau hitungan minggu, tapi yang jelas tuh mulai ada yang berubah. Dendam yang terlalu kuat dan terlalu dalam membuat Mina tidak bisa pergi dengan tenang. Anak buah Bang Arif nih mulai ngalamin kejadian-kejadian aneh. Yang pertama, yang paling muda nih dari mereka tuh anggap aja namanya si Budi ya. Untuk tokoh di sini tuh semuanya disamarkan ya guys ya. Nah, si Budi tuh ngeluh kalau dia itu terus merasa diawasi. Setiap kali malam tiba, dia itu merasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Nah, suatu malam, Budi tuh pulang sendiri melewati gang sempit. Dia itu mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tapi setiap kali dia menoleh, gak ada siapa-siapa. Nah, Budi tuh mulai panik, jalannya tuh mulai makin cepat. Nah, tapi langkah kaki itu makin keras, makin dekat. Budi akhirnya lari. Tapi tiba-tiba semuanya berhenti. Di ujung gang berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata penuh kebencian. Budi langsung jatuh tersungkur, mulutnya kebuka tapi gak bisa berteriak. Dan malam itu menjadi malam terakhir bagi Budi ada di dunia ini. Karena keesokan harinya dia ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mulut terbuka dan mata melotot, seolah-olah dia telah bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Dari situ satu persatu mereka yang mengeksekusi Mina mengalami teror. Ada yang gak bisa tidur karena mimpi buruk yang terus-terusan datang, ada yang mendadak sakit, dan yang paling parah itu dialami sama Bang Arif. Bang Arif tuh mulai mendengar cerita-cerita aneh dari anak buahnya yang lain. Tapi Bang Arif tuh selalu berusaha ngebantah, bilang ini tuh cuman omong kosong. Dia tuh terus bilang gak ada yang perlu ditakutin. Sampai akhirnya malam itu datang. Ceritanya nih, Bang Arif tuh lagi sendirian di rumahnya. Lalu lampu-lampu tuh tiba-tiba padam. Nah, suara angin yang keras mulai terdengar dari jendela. Dia berusaha nih nyalain lilin, tapi tangannya tuh udah gemeteran gitu. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Lalu, samar-samar dia melihat bayangan.
Bayangan itu adalah sosok perempuan dengan rambut panjang yang berantakan dan wajah penuh luka. Bang Arif mundur, mukanya pucat pasi, dan beliau berkata Mina, dengan suara yang bergetar. Dan entah apa yang terjadi setelah kejadian itu, Bang Arif menjadi gila alias nggak waras. Setiap hari Bang Arif tuh teriak-teriak ketakutan, badannya tuh sampai kurus kering karena gak mau makan dan gak terurus. Mungkin inilah yang dinamakan karma untuk Bang Arif yang telah melakukan dosa selama di dunia. Dan seolah-olah Bang Arif ini tidak diizinkan untuk meninggal dengan mudah. Lalu untuk nasib dari Ayah Minah sendiri tuh gimana? Untuk nasib dari Ayah Minah sendiri itu tidak jauh mengenaskan. Beliau ini hidup dalam bayang-bayang penyesalan dan sekarang hidupnya tuh sudah sakit-sakitan karena efek pola hidup yang tidak sehat sebelumnya, dan Pak Darto juga sering melihat bayangan Minah di rumahnya yang membuat hidupnya semakin tersiksa. Yang namanya kita sudah melakukan kesalahan dan itu membuat nyawa anaknya itu melayang, mungkin sebagai ayah kandung pastilah ada, pasti walaupun sedikit tuh ada lah rasa penyesalan. Cuma ya terkadang penyesalan itu hadir di belakang. Nah, begitulah akhir dari kisah ini. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Perbanyak ibadah dan doa, semoga kita terhindar dari malapetaka yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang yang kita sayangin. Oke, sekian dari saya. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.